Maka kalau orang Kristen biarkan mengabarkan kabar baik, datanglah dengan segala keberadaan tubuhmu. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma bacot kita. Mengapa? Karena Tuhan datang gak cuma pakai kata-kata. Kata-kata itu jelma jadi manusia. Sehingga pelukannya, dekapannya, air matanya, kesedihannya, tangisannya, tertawanya bisa dirasakan sampai anak kecil datang. Yesus, Yesus. Petrusnya, jangan rame, ini sedang ibadah. Yesus bilang, lu kalau gak jadi kayak gitu, lu gak bisa masuk kerajaan surga. Saya membayangkan, kenapa Yesus deket sama anak kecil? Ya, mungkin itu hiburan ya buat dia. Aduh, gue bahagia loh. Udah anak kecil, lihat anak kecil. Dan saya juga percaya itu kesedihan. Karena Yesus juga tahu. Ketika dia hanya anak usia 2 tahun ke bawah dibantai Herodes. Nggak mungkin kali, puji Tuhan karena aku anak Tuhan. Mereka mati karena aku adalah anak raja. Gila, tidak mungkin. Pasti ketika dia lihat anak kecil. Dia pengen memeluk, menangis. Tapi mengajak mereka tertawa. Wow. Teman-teman, itu adalah Allah yang Immanuel. Maka saudara-saudara, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dari buku ini. Jadi leaders ya, saya sekarang ganti, jangan pakai leaders, kita pakai fellows aja. Ternyata leaders itu kayaknya kan superior banget. Tuhan tidak mengatakan, aku leaders. Jadi hari ini resmi diganti ya. Fellows, teman seperjalanan ya. Ternyata ketika Tuhan datang saya belajar dari ini dan fellows di Sing, kita nyelesain untuk persiapan memimpin kelompok kecil, kita baca buku ini. Buku terbit 2020-2021. Dan dia ngomong gini, Jesus intend his church to function as a family that is bounded together with joyful attachment of love. Like a baby with her two smiling arms, our church can create environment for development into the image of Christ. Without love, the congregation cease to be church. Dan love itu dirasakan secara ekspresi. Cinta itu dirasakan dan bisa dirasakan. Teman-teman, dulu saya pengen keliling Indonesia. Sampai sebelum pandemi hampir sebulan saya pasti naik pesawat. Setelah naik pesawat saya capek, saya udah cerita. Teman tahu kebahagiaan saya. Ketika saya pulang ke Sing, ini rumah saya ketemu wajah-wajah teman di sini. Dan sekarang semakin banyak wajah teman yang mungkin ketika kehadiran saya tidak berbahagia. Karena kalian lebih berbahagia ketika ada komsel atau ada fellows komsel kalian datang, kalian bahagia sendiri. Saya tidak begitu dekat sama kalian, tapi saya bersyukur banget. Saya bersyukur banget. Bukan hanya fellows yang memberi kebahagiaan, tapi saya juga dengar ada anggota-anggota kelompok itu yang memberikan kebahagiaan buat fellowsnya. Ya, karena fellows juga perlu dicintai, tidak hanya mencintai. Dan saya melihat itu indah sekali. Kalau tidak gereja cease to be church. Maka saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah saya dan katakan, kalau kamu mau membangun sebuah komunitas, memberitakan gospel itu yang adalah kabar sukacita, kabar baik. Kekristenan punya satu perintah, lakukanlah ini sesering mungkin untuk mengingat pengorbanan Kristus, yaitu ketika Yesus memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya kepada jemaat. Itu berbicara apa? Berbicara perjamuan. Ya, satu perayaan yang Tuhan minta sesering mungkin kamu dapat makan dan minum, nikmatilah itu. Itu berbicara tentang community yang makan bareng, ketawa bareng, sukacita bareng, dan juga simbol kita memberikan tubuh kita. Karena Yesus adalah roti hidup dan tubuh Kristus adalah kita. Dan Tuhan minta kita berikan tubuh kita buat orang lain, menghadirkan sukacita. Buku ini mengatakan begini, sharing food and drink together raises joy and hazard. Hazard itu love. Food was created for us to bond to God and each other. Jesus share food to repair damage hazard. Cinta yang hancur, Tuhan selesaiin dengan apa? Makan bareng. Kepada wanita Samaria minta minum, kepada Sakius makan bareng. Jadi gereja kalau mau rohani harus sering jalan-jalan, makan bareng. Kadang-kadang traktir, nggak selalu bayar sendiri, perlu traktir. Ya, supaya apa? Supaya kita merasa berbagi dan kadang-kadang kita juga perlu ditraktir. Saya mau ditraktir ya. Teman-teman, saya akan akhiri ya. Serius, saya mau ditraktir. Karena ada yang ngomel, lu gak mau ditraktir kok. Tunggu. Lu lagi gak punya duit, jangan traktir gua. Ya, kalau punya duit gua mau. Ya, teman-teman. Nah, kemarin minggu lalu saya bersyukur banget ya. Saya pergi ke Bandung, saya melayani satu gereja Cornerstone, gereja yang cukup besar. Dan ketika melayani, saya ditemenin di sini ada Calvin. Calvin itu teman kita dari New York, dia nggak bisa bahasa Indonesia, American born Chinese.
Ya, dan saya ditemani Antoni ya. Antoni kita berdua naik kereta dan di sana kita ketemu Dedi. Sudah tahu Dedi yang mantan penginjil di sini. Dan kita nongkrong, makan, ketawa, ngomongin tentang hidup, ngomongin bener-bener. Dan sebelum kita pulang kita makan bareng, ternyata di toilet ketemu Elisa sama Ivan. Datang nggak ngomong-ngomong. Ya begitu lihat, wah Elisa Ivan, kita ketemu, kita foto. Ada sukacita. Walaupun ketika pulang akhirnya dompet saya ketinggalan di kereta. Sedih. Tapi sukacita itu nggak hilang. Sukacita itu ada. Dan saya berharap kita bisa membangun komunitas itu bersama-sama. Kita bisa membangun itu bersama dengan kita. Kita hadir. Mulai hari ini sering senyum sama teman. Tapi jangan dibuat-buat ya. Kalau pas sedih ya sedih sama teman. Berusaha senyum sama sedih juga meaningful. Betul gak? Kamu kadang-kadang sedih, kamu senyum dikit. Sorry ya, senyumnya gak bisa lebar lagi sedih. It's okay. Ya. Hadir nyata, ketemu teman dan tunjukin kalau kamu seneng ada sama dia. Thank you ya buat kehadiranmu. Aku bahagia. Itulah cara memberitakan kabar baik. Bukan kata dengan tubuhmu. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu video. Saya nggak tahu pernah putarkan atau enggak. Tapi ini dilakukan oleh orang yang bukan percaya. Tapi dia bisa mengerti arti jadi manusia. Saya akan putarkan buat teman-teman. Silahkan lampu boleh didedupkan. Orang Kristen bilang, nggak ada kasih di dunia, cuma orang percaya Kristus yang bisa mendatangkan. Tapi Tuhan juga ngomong, kalau engkau dingin dan kering, kalau engkau tidak memuji Allah, Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Allah, bukan kamu dan saya. Tuhan bisa pakai orang yang nggak kenal Kristus untuk menyatakan di dunia ini ada kasih, ketika gereja nggak ada kasih. Tapi saya bayangkan, gimana Yesus sama murid-murid ya? Takel. Yesus takel. Lihat. Saya kalau membayangkan dan bisa lihat. Kita sering menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang 100%. Kita kurang memahami kemanusiaan Kristus. Yang juga sempurna 100%. Padahal itu doktrin yang benar. Tapi kita kurang membicarakan. Kalau saya melihat sehari-hari Yesus bersama dengan muridnya. Dan kalau saya bisa melihat 12 murid itu rela mati sengsara untuk gurunya. Dan Yesus ngomong seorang sahabat adalah tiada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat, bukan leader. Teman yang mau mati buat sesamanya. Jadi Kristen berbicara friendship, teman yang mau mati. Dan akhirnya murid-murid bisa lihat ada takel yang sudah mati demi cintanya kepada orang banyak di dunia. Dan akhirnya mereka setiap orang mau memberikan tubuhnya, disiksa, dianiaya buat mencintai orang lain, buat ngerti cinta. Dan Tuhan mau kamu dan saya dengan tubuh yang terbatas ini datang ke teman yang dekat kamu, duduk. Mungkin gak banyak bicara, duduk. Hadirkan tubuhmu. Nyata. Itulah Injil. Dan Tuhan ngomong apa? Tubuhmu dan tubuhku adalah bait Roh Kudus. Berikan itu, hadirlah. Saya bersyukur kemarin lihat teman-teman di sini. Saudara kita Berta, bapaknya ditabrak sepeda motor dan dia meninggal. Tadi ada teman-teman yang datang dari pagi, tidak meninggalin kerja, gak kerja, datang hadir buat Berta. Itu Injil. Hadir nyata, tubuh menemani orang-orang yang menderita bersama dengan kita. Amin. Mau jadi berkat itu, datang buat orang lain. Papa, mama, teman, karyawan, datang nyata secara menunggu. Hari ini kita ada acara khusus. Ini adalah akhir khotbah saya. Saya minta Isya silahkan melanjutkan.